Halo semuanya, setelah bertemu di pertemuan pertama untuk perkenalan, kali ini pertemuan kedua kita akan mempelajari bab baru. Bab pertama yaitu tentang logika dan algoritma. Dan di bab pertama ini kompetensi dasarnya ada dua, yaitu 3.1 menerapkan logika dan algoritma komputer dan 4.1 menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Oke, kita masuk yang pertama ke pengertian logika. Logika ini pertama kali istilahnya dijelaskan oleh Aristoteles pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi. Apa itu logika? Logika adalah cabang ilmu dari filsafat yang merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan, seperti matematika, fisika, kimia, dan ekonomi. Logika berasal dari kata Yunani, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akan pikiran yang dijelaskan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika hanya dimiliki oleh manusia, karena manusia bisa menentukan yang mana benar dan mana yang salah. Apa saja sih manfaat logika? Yang pertama, logika menambah daya berpikir, melatih dan mengembangkan daya pemikiran serta menimbulkan disiplin intelektual. Yang kedua, logika mencegah kita tersesat oleh emosi dan prasangka. Yang ketiga, logika membantu kita untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur untuk memperoleh kebenaran. Dan yang terakhir, logika membantu kita untuk mampu berpikir sendiri dan tahu membedakan yang mana salah dan mana juga yang benar. Lanjut, kita ke pengertian algoritma. Nah, algoritma ini ditemukan oleh Muhammad Al-Khwarizmi. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis dituangkan secara tertulis. Algoritma harus mengikuti suatu aturan tertentu, sehingga hasil keluarannya harus benar juga. Jika algoritma menghasilkan keluaran yang salah, maka itu bukanlah suatu algoritma yang baik. Di sini ada contoh algoritma yang mana dilakukan sehari-hari, yaitu mengirim pesan. Mengapa mengirim pesan termasuk contoh algoritma? Karena algoritma balik lagi ke pengertian yaitu langkah-langkah logis yang dilakukan secara sistematis. Nah, cara kita mengirim pesan atau SMS itu kan harus step by step, tidak ada yang di-skip atau bisa dibalik-balik prosesnya. Seperti dari mengambil HP, memilih menu pesan pada HP, memilih pilihan tools baru, ketikkan pesan yang akan dikirimkan. Setelah selesai, pilih lanjutkan untuk memasukkan atau memilih nomor tujuan, dan terakhir klik OK untuk mengirim. Nah, dari proses ini, untuk mengirim pesan, kita harus melakukannya secara berurutan. Setelah kita dari pengertian logika dan algoritma, apa sih hubungan mereka berdua? Kesimpulannya, algoritma dan logika dianggap berhubungan satu sama lain karena algoritma artinya sendiri adalah langkah yang ditempuh secara sistematis untuk menyelesaikan masalah sehingga mendapatkan hasil atau solusi yang benar. Dan selanjutnya kita akan membahas yaitu notasi flowchart. Apa itu notasi flowchart? Notasi flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Oke, prosedur pelayanan SIM ini merupakan ilustrasi flowchart yang bisa kita temukan, apalagi buat kamu yang pernah membuat SIM ya. Jadi di sini ada proses-prosesnya dan juga ada alurnya yang bisa kita lihat di sini. Oke, di sini ada 8 simbol flowchart yang perlu kamu ketahui dan kamu hafal. Karena untuk menggambar flowchart, kita nggak boleh menggunakan sembarangan simbol, melainkan kita harus menggunakan simbol yang standar. Apa aja? Oke, kita bahas yang pertama. Namanya yaitu flow direction symbol. Bentuknya ini seperti panah dari bawah ke atas, kiri dan ke kanan. Jadi simbolnya ini digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya. Jadi simbol ini disebut juga dengan connecting line. Oke, yang kedua ada namanya terminator symbol. Jadi terminator simbol ini bentuknya seperti lingkaran tapi agak lonjong. Jadi simbol ini itu untuk mengawali flowchart yaitu start dan mengakhiri flowchart yaitu stop. Lanjut yang ketiga ini ada konektor simbol on-pack yang bentuknya lingkaran sempurna, yaitu simbol yang berfungsi untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Jadi ketika kita gambar flowchart, habis itu gak muat nih, tapi kita masih bisa sambungkan di halaman yang sama, kita gunakan konektor simbol on-pack. Berbeda dengan kalau misalnya kita menggambar flowchart dan nggak muat lagi kertasnya, kita harus di halaman yang berbeda, kita gunakan yang bawahnya itu
of pack. Oke, konektor simbol of pack. Selanjutnya yang kelima ada namanya processing symbol. Processing symbol ini bentuknya persegi panjang. Nah, kegunaannya itu untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Jadi di flowchart itu misalnya ada kegiatan yang berhubungan dengan komputer atau hanya bisa dilakukan komputer, itu kita gunakan processing symbol. Misalnya mengetik. Dan selanjutnya ada yang namanya simbol manual operation. Jadi simbol manual operation ini untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer, kebalikan dari si processing symbol yang bentuknya persegi panjang ya. Jadi misalnya menyapu, menggambar, menulis itu termasuk di simbol manual operation. Lanjut, ini ada simbol decision. Simbol decision ini berbentuk seperti layangan. Ini berfungsi untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Maksudnya ini kalau misalnya ada dua pilihan atau berapa pilihan, kita gunakan simbol decision. Biasanya pilihannya itu yes atau no, iya atau tidak. Dan yang paling terakhir, ini ada simbol input-output. Jadi simbol ini untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Nah, di sini ada catatan sebelum memulai flowchart. Yang pertama, flowchart digambarkan di suatu halaman dimulai dari sisi atas ke bawah dan dari sisi kiri ke kanan. Jadi yang gambar pertama ini merupakan sisi atas ke bawah. Sedangkan yang di sebelahnya ini ada flowchart dari sisi ke kiri dan ke kanan. Bisa dilihat ya, dari start ini baru ada konektor on pack ya yang bentuk lingkaran ini dan dilanjutkan lagi hingga selesai. Jadi ada kiri ke kanan. Lalu yang selanjutnya, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan notasi yang tepat dan dapat dimengerti pembacanya. Jadi kalau kamu menggambar flowchart, itu gunakan bahasa yang sederhana, tidak bertele-tele, tapi dapat dimengerti, dan juga notasinya juga harus sesuai biar pembacanya mengerti sama flowchart yang kamu buat. Dan yang ketiga yaitu kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus dengan jelas. Jadi di situ ada contohnya flowchart. Jadi kalau kita mau memulai seperti Cici bilang harus menggunakan terminator simbol. Jadi terminator simbol ini kita buat kalau misalnya untuk memulai berarti kita membuatnya mulai atau start. Kalau akhir berarti kamu bisa gambar terminator simbol terus tambahkan keterangan end atau selesai atau stop. Begitu. Dan yang keempat, gunakan notasi flowchart yang standar. Jadi perlu Cici ingatkan sekali lagi, silahkan dicatat 8 simbol flowchart ini di catatannya dan diingat. Oke, di sini ada contoh soal cita flowchart biar kamu makin paham. Diketahui, Andi ingin mendaftarkan dirinya ke sekolah Dharma Loka. Suatu hari, ia pergi ke SMK Dharma Loka. Ia mengambil formulir pendaftaran. Kemudian, ia mengisi formulir. Setelah itu, ia mengikuti tes. Ada dua kemungkinan terjadi. Jika Andi lulus tes, maka ia menjadi siswa SMK DL. Tetapi jika tidak lulus, ia tidak menjadi siswa SMK DL. Oke, setelah kita membaca, mari kita kerjakan satu persatu. Untuk mengawali sebuah flowchart, di sini kita sudah lihat ya tadi, kita gunakan yang namanya terminator, yang bentuknya seperti oval. Yaitu yang ini ya. Dan jangan lupa kita tambahkan keterangan start, karena kita mengawali. Kalau mengakhiri berarti kita end. Bisa juga kita gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu terserah, yang penting maksudnya sama. Di sini Cece gunakan start. Nah, setelah itu jangan lupa tambahkan panah atau connecting line untuk menyambungkan simbol satu ke simbol lainnya. Di sini Cece gunakan simbol connecting line yang ke kanan. Lanjut, kita baca soal lagi. Suatu hari, ia pergi ke SMK Dharma Loka. Nah, kalau pergi ke SMK Dharma Loka, itu kan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dimana dilakukan tidak dengan komputer. Maka kita di sini gunakan simbol manual. Dan kita tambahkan keterangan Andi ke SMK Dharma Loka. Nah, catatan buat flowchart ini, kalau buat keterangan itu, yang singkat-singkat aja bahasanya. Yang penting padat dan dipahami sama pembacanya. Oke, lanjut kita kasih panah lagi sebagai connecting line ke kanan. Kita soalnya lagi, setelah dia ke SMK Dharma Loka, ia mengambil formulir pendaftaran. Mengambil formulir pendaftaran berarti sebuah kegiatan lagi yang tidak dengan komputer.
Jadi kita tambahkan lagi di sini simbol manual beserta keterangan mengambil formulir. Oke. Setelah itu, setelah mengambil formulir pendaftaran, kemudian ia mengisi formulir. Nah, kalau mengisi, ini sebuah kegiatan yang ada pemasukan datanya. Oke, pemasukan data berarti kita gunakan simbol input. Tambahkan dulu connecting line-nya. Nah, simbol input di sini kita tambahkan keterangan mengisi formulir. Oke. Setelah itu kita lihat soal lagi, tambahkan dulu connecting line-nya. Setelah itu ia mengikuti tes. Nah, mengikuti tes biasanya ya kalau kita mengikuti tes itu secara tertulis. Berarti merupakan kegiatan yang dimana tidak menggunakan komputer. Jadi kita di sini masukkan lagi simbol manual dan keterangan di situ buat aja mengikuti tes. Oke, setelah sudah tambahkan connecting line lagi ke kanan. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Dua kemungkinan. Seperti Cece bilang, kalau kemungkinan berarti ada sebuah pilihan, berarti kita gunakan decision. Oke, setelah kita gunakan decision yang bentuknya seperti layangan ini, kita buat juga di situ pertanyaan. Nah, catatan juga decision ini kan dua pilihan. Berarti kita buat aja keterangannya itu lebih bertanya. Nah, kemungkinannya itu kalau si Andi lulus tes, dia masuk ke SMKDL. Kalau enggak, berarti dia nggak masuk. Nah, kita buat keterangannya lulus tes. Lanjut, kita jawab dulu ke iya-nya ya. Kita buat iya, tambahkan connecting line ke kanan. Kalau dia lulus, maka ia menjadi siswa SMKDL. Nah, itu merupakan sebuah kegiatan non-komputer ya, jadi kita gunakan di situ simbol manual lagi. Lanjut, kan sudah selesai nih. Kalau selesai, sampai urutan dia lulus, kalau misalnya dia lulus sudah selesai, berarti kita untuk mengakhiri flowchart, kita gunakan lagi terminator, tapi untuk selesai berarti kita gunakan yang N ya. Oke, ini sudah selesai untuk dia menjadi siswa SMKDL kalau dia lulus. Kalau dia tidak lulus, kita lanjut ke atasnya atau bawahnya, terserah. Kalau di sini Cici pakai di atasnya, tambahkan keterangan tidak. Oh ya, catatan, kalau membuat decision ini harus ada ya atau tidaknya. Kita buat mana? Langsung ke N. Karena di sini dia keterangannya tidak lulus, jadi kita langsung N-kan aja. Jadi ini kurang lebih contoh soal flowchart yang Cici bisa berikan. Untuk pertemuan kali ini jangan lupa diingat-ingat materinya. Kalau ada kuis silahkan dicek di classroom, dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.